Kembali bersama saya Mindiarto Jugurarjo. Rasanya Bapak Ibu teman-teman semua sering mendengar atau sering mengeluh atau sering mendapatkan sebuah statement ya yang mengatakan, wah bos itu enak ya, wah bos itu galak ya, wah bos itu nggak nyenengin ya. Nah, sering sekali kita mendapatkan pandangan-pandangan ataupun curhat-curhat seperti ini. Mari kita sebagai orang sales perlu memiliki sebuah konsep bisnis, konsep kepemimpinan yang disebut jadilah the great sales leader. Jadi bagaimana menjadi pemimpin orang sales yang besar, yang great, bukan yang nice. Nice tuh enak, baik, kemudian ada salah ya nggak negur, ya kemudian nggak disiplin ya nggak apa-apa, dimaklumi gitu ya. Ya pada tingkat-tingkat tertentu kita perlu ada toleransi, tetapi pada titik-titik tertentu juga kita tidak perlu memberikan toleransi. Nah, untuk menjadi seorang great sales leader itu ada 3 hal yang memang secara basic atau fundamental orang kenal yang disebut AKS. Attitude, Knowledge, Skill. Wah, kalau bahasa Indonesia itu SPK ya, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, sikap atau attitude itu menjadi hal yang sangat penting. Jadi adanya di depan malah. AKS, Attitude, Knowledge, Skill. Attitude-nya di depan. SPK, sikap, pengetahuan, keterampilan. Ya, jadi sikap itu menjadi hal penting. Nah, inilah seorang great leader perlu memiliki sebuah sikap yang kuat. Dan menjadi seorang great sales leader itu siap-siap kita untuk tidak populer. Ya, tidak populer. Jadi artinya kemungkinan diomongin lah, kemungkinan diumpat lah, kemungkinan ada yang tidak suka lah. Ya, itu adalah kita harus siap. Ya. Nah, ketiga, untuk menjadi seorang great sales leader itu perlu memainkan peran. Peran dalam hal apa? Kapan, pada siapa saya harus melakukan training? Bagaimana dan kepada siapa saya harus melakukan mentoring, kepada siapa dan kapan saya harus coaching, dan kepada siapa kapan saya harus counseling. Itu kekuatan seorang great leader. Jadi great leader bukan hanya ngomongin anak buah tidak perform, ya kita training. Ya, untuk orang-orang kelompok tertentu butuh training. Tapi bisa saja sangat memungkinkan orang-orang atau kelompok yang lain membutuhkan mentoring, membutuhkan coaching, atau bahkan membutuhkan counseling. Nah, hal yang lain, jadilah seorang great leader. Yang keempat adalah tahu potensi diri sendiri dan tahu potensi kelompok. Jadi saya punya potensi seperti apa, kelompok kerja saya seperti apa. Nah, itu perlu diketahui. Dan ujungnya yang kelima juga adalah kita bisa berbagi peran. Nah, berbagi peran seperti Tuturi Handayani itu ya, perannya dari Ki Hajar Dewantara, itu tokoh pendidikan Indonesia. Jadi ketika kita sebagai great leader, ketika di depan memimpin, memberi contoh, memberikan panutan ya. Kalau kita di tengah bersama kelompok, bukan bosi, kita problem ini kita selesaikan bersama, masalah ini kita cari solusi bersama, ide bersama gitu ya. Itu kalau kita berada di dalam kelompok mereka. Tetapi ketika kita di belakang ya perlu mendukung, memotivasi, perlu memberikan support ya. Nah, itulah contoh di dunia pendidikan yang dipopulerkan Ki Hajar Dewantara, Tuturi Handayani, ternyata bisa dipakai juga untuk seorang great sales leader. Hal yang lain adalah perlu kita objektif di dalam menilai. Jadi bukan suka dan tidak suka terhadap seseorang, terhadap anak buah, terhadap pimpinan, tetapi lebih ke arah kalau saya harus menegur, itu artinya saya menegur kinerjanya, bukan menegur orangnya. Ya, jadi kalau saya benci itu benci karena performance-nya, bukan benci karena manusianya. Gitu ya. Nah, itu artinya kita menilai secara objektif, benar berani mengatakan benar, kurang baik ya katakan kurang baik, kalau buruk pun kita harus berani mengatakan Anda buruk. Oke, tegas bukan kasar, tapi lembut bukan berarti lembek. Salam penjualan.